Bab 1021, Sang Dewa Suci Memuntahkan Darah. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di luar kamar Yue Zong di dalam istana suci Red Dawn, Saint Lord dan 4 Saint Children berdiri dengan tenang. Saint Lord melirik Hong Xia, yang tersenyum tipis dan menekan pintu. Pintu itu langsung meluncur ke tanah tanpa suara. Pada saat yang sama, Saint Lord melesat keluar dengan kekuatan tipe 7-nya, matanya berkilat dingin. Tangannya terentang seperti cakar, mencengkeram Yue Zong, yang sedang tidur. 4 Saint Children juga bergegas maju untuk menduduki berbagai titik ruangan dalam sekejap. Mengerti, Saint Lord terkekeh, seolah-olah dia telah melihat gambaran dirinya menerobos ke alam tipe 8, menjadi tak terkalahkan. Mimpinya untuk hidup hingga 1000 tahun sudah dalam jangkauan. Dia menamparkan kepala, Yue Zong, dan energi ungu yang kuat meledak keluar. Namun, pada saat berikutnya, wajahnya berkilat kaget, saat klon di tempat tidur menghilang. Melihat itu, seolah-olah semua mimpi dan harapannya lenyap, digantikan oleh rasa putus asa. Kemarahannya meledak, menyebabkan wajah tampannya berubah, dan dia meraung seperti binatang buas, palsu. Bagaimana ini bisa? Di mana yang asli? Di mana Yue Zong yang asli? Seorang ahli puncak tipe 7 sudah dianggap sebagai eksistensi yang benar-benar kuat menuju jalan para dewa. Dalam kemarahannya, bahkan tanpa gerakan apapun, auranya mengamuk, menyebabkan tempat tidur di depannya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Wajah keempat anak Saint juga jatuh, tubuh mereka gemetar. Mereka tahu bahwa meskipun Saint Lord biasanya ramah kepada mereka jika dia benar-benar marah, dia bisa mengakhiri hidup mereka. Itu bukan pertama kalinya dia membunuh seorang anak Saint. Saint Lord mengangkat kepalanya, matanya menyala-nyala dengan api amarah, mengunci Hong Xia. Suaranya yang tenang penuh dengan niat membunuh, Hong Xia. Di mana dia? Mimpi dan harapannya menghilang seperti itu telah menyebabkan Saint Lord menjadi seperti binatang buas. Auranya sekarang dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Hong Xia pucat pasi, saat ia mencoba menenangkannya, Yang Mulia, karena ia di sini untuk mendapatkan teknologi kita, ia seharusnya tidak pergi jauh. Pertahanan kita ketat dan kuat, pasti akan sulit baginya untuk bergerak sendiri. Ia seharusnya masih berada di sekitar sini. Kita hanya perlu waspada, dan kita seharusnya bisa menangkapnya. Saint Lord menatapnya dalam-dalam, memberi perintah perlahan, sampaikan perintahku, Saint Lens sekarang dikunci, status level 1, dan target kita adalah Yue Zong. Mendengar itu, wajah keempat Saint Children berubah lebih buruk. Keadaan darurat di Saint Lens dipisahkan oleh 9 level, dengan level 1 sebagai yang tertinggi. Status level 1 hanya merujuk pada saat situasi benar-benar hidup dan mati bagi Saint Lens. Begitu diaktifkan, bahkan mereka yang mengolah orang tua aneh akan keluar dan berjuang untuk rumah mereka. Meskipun terasa tidak pantas, 4 Saint Children tidak berani mengatakan apapun untuk membantah. Terlepas dari seberapa perkasa seseorang, begitu usia tua menimpa, akan ada penyimpangan dalam penilaian. Qin Shi Huang, Wu Zetian dan bahkan Li Longji, semuanya adalah pemimpin yang bijaksana dan kuat saat mereka masih muda. Namun, saat mereka bertambah tua, mereka menjadi kacau. Saint Lord mungkin adalah eksistensi tingkat iblis, tetapi bagaimanapun juga dia sudah tua. Untuk tetap hidup, apalagi 1000 tahun tambahan, dia tidak peduli. Pada saat ini, salah satu penjaga Red Dawn yang cantik berlari masuk, kepala istana. Ada yang salah, sesuatu telah terjadi. Mata Saint Lord berubah dingin, saat dia mengulurkan tangan dan meraih penjaga itu, sambil berteriak, apa yang terjadi? Bicaralah, Red Dawn Guard, melihat bahwa Saint Lord sedikit gila dan dia terkejut, saat dia dengan cepat menjelaskan, Yang Mulia, itu adalah alien itu. Mereka ada di sini, dan jumlah mereka lebih dari 10 kali lipat dari siang hari. Ke-18 kota telah mengirim sinyal bantuan, 2 dari mereka telah kehilangan semua perlawanan mereka, sementara sisanya hampir tidak bertahan. Saint Len meraih pakaian Red Dawn Guard, suaranya berubah dingin saat dia berteriak dengan niat membunuh, tidak mungkin. Untuk bertahan melawan alien itu, aku telah mengirim 2000 Saint Soldiers ke setiap kota. Bahkan ada 6 istana lain yang bertugas bertahan, bagaimana mereka bisa disingkirkan begitu cepat? Apakah kamu berbohong padaku? Satu pengawal elit lain yang datang tepat di belakang berlutut di depan dan dengan cepat berbicara dengan suara keras,
Yang Mulia. Yu He mengatakan yang sebenarnya. Para alien itu terlalu banyak untuk dihitung, dan serangan mereka kali ini jauh lebih ganas. Silakan datang dan ambil alih komando. Sang penguasa suci menyapukan pandangannya ke arah mereka dan akhirnya tenang. Dia melepaskan pengawal Fajar Merah dan berbicara, Wen Yuan, itu kau. Sepertinya ini benar. Sial, binatang-binatang itu pantas mati. Aku pasti akan membunuh mereka semua. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa tenang. Ayo pergi. Setelah itu, sang penguasa suci kembali menuju puncak suci. Di sanalah pusat komando berada, dan komputer pusat dapat dikendalikan dari sana. Segera, dia masuk ke dalam istana. Ini, sial, dia jatuh. Sang penguasa suci melihat tahta kristal yang bergeser, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan rasa krisis muncul di benaknya. Jauh di dalam ruang bawah tanah, di depan komputer pusat, ada banyak teknisi yang tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Yue Zong berada di depan komputer pusat, tablet genggamnya terhubung ke komputer pusat. Tiba-tiba, ada pemberitahuan dari pergelangan tangannya, saat bayi berbicara, target telah muncul. Yue Zong tertawa, dia di sini. Bagus, tunjukkan padaku gambar-gambarnya. Ya, tiba-tiba, gambar-gambar kristal di istana menunjukkan gambar Yue Zong. Halo, Saint Lord. Senang bertemu denganmu. Aku Yue Zong, dan aku sangat berterima kasih atas kemurahan hatimu. Hadiah warisanmu benar-benar dihargai. Yue Zong tertawa ringan, dan gambar itu melintas ke perbendaharaan. Ketika Saint Lord melihat perbendaharaan yang sekarang kosong yang pernah diisi dengan koleksi sumber daya selama berabad-abad kerja keras, dia diliputi keterkejutan dan kemarahan, sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah. Dialah yang berniat mencuri segalanya dari Yue Zong, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Niat membunuh di matanya menghilang, saat dia berbicara perlahan, Yue Zong, aku tahu kau bisa mendengarku. Kembalikan barang-barang itu segera, dan aku bersedia bertukar teknologi denganmu. Aku tahu kau mewakili sebuah faksi dari dunia lain. Selama kau mengembalikan barang-barang itu, Saint Lance kami bisa menjadi sekutumu. Yue Zong melambaikan tablet genggam di tangannya sambil terkekeh. Maafkan aku tidak lagi tertarik dengan usulanmu. Bisakah kau melihat ini? Komputerku telah memperoleh semua informasi dan rahasia Saint Lance milikmu. Bahkan 10 teknik bela diri teratas. Sekali lagi, aku berterima kasih atas hadiahmu. Aku benar-benar mendapatkan banyak hal kali ini. Oh ya, kali ini, aku harus berterima kasih kepada Hong Xia. Hong Xia, terima kasih, jika kau tidak memberiku begitu banyak rahasia, aku tidak akan berhasil masuk dengan mudah. Lebih baik kau lari, Saint Lord pasti tidak akan memaafkanmu. Mari kita bertemu di tempat yang disepakati. Setelah itu, bayangannya menghilang dari layar kristal. Mendengar perkataannya, Saint Lord menjadi sangat marah dan gelisah sehingga matanya berubah merah. Saat dia berbalik untuk menatap Holy Mai dan Hong Xia, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Hong Xia menjadi sangat pucat, saat dia tergagap, itu bukan aku. Aku bukan rekannya. Jika aku rekannya, bagaimana dia akan mengeksposku di depanmu? Ini adalah pertama kalinya bertemu dengannya hari ini. Yang Mulia, tolong percayalah padaku. Holy San Guilong terdiam, sebelum berbicara, Yang Mulia, itu seharusnya bukan Hong Xia. Dia pasti telah berbicara omong kosong untuk membuat perpecahan di antara kita, menyebabkan kita saling membunuh. Itu adalah waktu yang dia gunakan untuk melarikan diri. Masalah yang dihadapi penting, kita harus menangkapnya terlebih dahulu, dan mencegahnya pergi. Saint Lord juga terdiam, sebelum mengangguk sedikit, dan melirik terowongan, aku harus memimpin pertempuran. Kalian berempat, kejar Yue Zong. Tidak masalah apakah kau membawanya kepadaku dalam keadaan hidup atau mati. Ya, keempat Saint Children menanggapi dengan hormat dan menyerbu ke arah terowongan. Dasar bocah Yue Zong, saat aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabikmu. Begitu keempat Saint Children pergi, dia melolong marah dan menghantam tanah dengan kakinya. Tanah kristal yang bahkan dapat menahan ledakan misil mulai retak. Jelas terlihat bahwa kekuatan Saint Lord yang marah benar-benar lebih mengerikan daripada misil di bumi. Tepat saat dia melampiaskan rasa frustrasinya, tiba-tiba, Saint Peak mulai bergemuruh. Beberapa gunung terbuka, saat kartu truf terkuat, Saint Lance Protector Battleships membubung ke langit. Sebanyak 12 dari mereka terbang ke langit. Tidak, melihat itu,
Saint Lord mengeluarkan raungan putus asa, dia tidak lagi peduli untuk memimpin pertempuran, saat dia menyalurkan energi atmosfer untuk mengejar Saint Lance Protector Battleships. 12 Protector Battleships adalah senjata terakhir yang diciptakan selama ribuan tahun. Setiap kapal membutuhkan 2 inti tipe 7 untuk beroperasi, dan lebih dari puluhan inti tipe 6. Dalam hal kekuatan serang, satu kapal saja jauh lebih kuat daripada kapal perang badai yang diperoleh dari dunia ketiga. Yue Zong telah mendapatkannya sebagai alat transportasi dari kota terapung sebelumnya, sehingga daya tembaknya secara alami tidak ada bandingannya dengan kapal perang pelindung ini. Di depan 12 kapal perang pelindung ini, bahkan benteng langit yang dibangun oleh Tiongkok hanyalah mainan. Setelah mereka terbang, banyak sekali pesawat nirawak dan jet tempur terbang keluar dari Saint Lance, membentuk armada besar yang bergabung dengan 12 kapal perang pelindung, terbang ke kejauhan. Dari salah satu kapal perang pelindung, sebuah gambar holografik ditembakkan, memperlihatkan gambar Yue Zong yang tertawa. Yang mulia, terima kasih atas hadiah Anda tidak perlu berbaik hati untuk mengirim saya pergi. Silakan kembali. Melihat itu, Saint Lord semakin gelisah, batuk seteguk darah lagi. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Yue Zong, aku akan membunuhmu. Yue Zong telah memanfaatkan Bai Yi untuk mencuri semua pesawat udara, melumpuhkan kekuatan Saint Lance hingga setengahnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Saint Lord. Cukup, Zilong. Tugasmu adalah memimpin Saint Lance dan bertahan melawan alien-alien itu. Kita akan membalas dendam atas masalah hari ini di masa depan. Tepat saat Saint Lord hendak membuang semua keraguan dalam benaknya untuk mengejar, 8 orang tua melesat keluar dari Saint Lance, dan salah satu dari mereka berteriak. Saint Lord menatap mereka, dan menahan amarah di dalam hatinya, aku berhasil. Tetua Agung. Kedelapan lelaki tua ini adalah tetua agung dari Saint Lance. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam tipe 7 menengah. Kedua pemimpin itu berada di puncak alam tipe 7, kekuatan tempur mereka melampaui Saint Lord. Saint Lord melirik ke arah Yue Zong sekali lagi, sebelum berbalik untuk kembali. Yue Zong, masalah hari ini, aku tidak akan melupakannya. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Saat ini, di seluruh Saint Lance, alien yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kota-kota, masuk ke dalam kegelapan seperti ikan di dalam air. Mereka membantai manusia yang mereka lihat, memakan mereka. Banyak pasukan yang dikalahkan dalam serangan tanpa henti mereka. Bahkan jika Saint Lance telah mengirimkan ahli tipe 6, tidak ada cara untuk menahan serangan alien. Bagaimanapun, di antara mereka yang memiliki pangkat yang sama, alien adalah makhluk yang menakutkan. Lebih jauh lagi, kali ini, jumlah ahli yang bertahan tidak dapat dibandingkan dengan alien. Hasilnya akan lebih buruk daripada siang hari. Saat kawanan alien terus mengalir ke kota-kota, tiba-tiba, seberkas cahaya besar yang diselimuti rune misterius memancar dari 18 kota. Sinar cahaya misterius melesat ke langit, berubah menjadi bola cahaya yang terang dan bersinar di langit. Bola cahaya terang itu langsung menerangi semua 18 kota, menyebabkan semuanya menjadi putih mencolok. Di luar stratosfer, sejumlah satelit menyesuaikan bidikan mereka dan menembakkan sinar cahaya ke alien di Uros. Dengan meriam yang menembakkan sinar cahaya berkekuatan tinggi, banyak alien langsung terpanggang saat bersentuhan. Meriam orbit satelit, ini adalah salah satu dari banyak senjata yang diteliti oleh Saint Lance. Di luar atmosfer, ada banyak satelit yang melayang di sekitar planet ini. Ketika 10.000 di antaranya terlibat, itu adalah pemandangan yang benar-benar spektakuler, dan kekuatan serangan itu menyebabkan banyak alien musnah. Yue Zong melihat hujan sinar cahaya dan bahkan merasakan matanya perih, meriam orbit satelit. Senjata yang sangat kuat, jika saya memiliki beberapa ribu di bumi, seberapa hebat itu? Tepat saat Yue Zong sedang menonton adegan itu di dalam kapal perang pelindung, dia merasakan kehangatan yang familiar di pergelangan tangannya. Saat suara Bai Yi terdengar, Tuan, penguasa suci bermaksud menggunakan meriam orbit satelit untuk menyerang kita. Aku sudah memblokir perintah itu. Mohon beritahu langkah selanjutnya. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin, dasar bajingan. Aku tidak mencarinya untuk mencari masalah, dia masih ingin menambah masalah lagi. Bai Yi, sesuaikan sepertiga meriam untuk membidik lokasinya. Mata Bai Yi bersinar dengan keraguan, Tuan, mengapa tidak mengendalikan semuanya untuk menghancurkan tanah suci hingga berkeping-keping? Jika kita bergandengan tangan dengan alien, mungkin saja untuk memusnahkan tanah suci. Sebagai Eye Super,
Bai Yi sudah mulai merenung seperti manusia. Sekarang, semua senjata otomatis di Tanah Suci telah dikendalikan oleh Bai Yi. Selama Yue Zong menginginkannya, semua pertahanan otomatis akan melepaskan tembakan. Ditambah dengan serangan alien yang hebat, Tanah Suci akan jatuh. Yue Zong melihat ke-18 kota di bawah, dan mendesah pelan, meskipun tidak ada masalah dengan menghancurkan Saint Lance yang membusuk ini, manusia di 18 kota ini tidak bersalah. Jika kita memusnahkan Saint Lance, manusia ini akan menjadi makanan bagi alien. Mereka tidak punya dendam padaku, aku juga tidak punya alasan untuk memusnahkan mereka, lebih baik aku hidup dengan mereka. Selama mereka belajar dari kesalahan mereka, bagaimanapun juga, kita semua manusia. Yue Zong tidak bermaksud untuk mengambil persenjataan inti Saint Lance, dia sebenarnya mencoba untuk bertukar teknologi dan informasi. Kedua belah pihak akan diuntungkan. Sayangnya, Saint Lord telah memprioritaskan terobosannya sendiri dan ingin membunuhnya. Yue Zong tentu saja tidak akan bersikap sopan lagi. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tidak ingin 18 kota itu jatuh. Ya, Bai Yi menanggapi, dan segera menyesuaikan meriam orbit satelit sesuai dengan instruksi Yue Zong. Meriam kemudian mengubah lintasannya, menyebabkan seberkas cahaya merobek puncak suci Tanah Suci. Hong, 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 seolah-olah itu adalah hukuman dari surga, seberkas cahaya menghantam puncak suci, menyebabkan sebagian besar bangunan hancur. Namun, pertahanan istana kristal itu luar biasa. Bahkan saat seberkas cahaya jatuh, itu hanya menyebabkan sebagian kristal terkelupas, tetapi itu tidak cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Meski begitu, benturan itu menyebabkan istana berguncang hebat, seolah-olah diambang kehancuran. Di bawah guncangan hebat itu, sebagian besar ahli manusia dengan cepat melarikan diri dari istana kristal, takut bangunan itu akan runtuh menimpa mereka. Ekspresi Saint Lord tampak dingin, saat dia meludahkan seteguk darah lagi karena amarahnya. Matanya melotot sekarang, membuatnya tampak seperti orang gila. Dengan darah menetes dari mulutnya, dia mengeluarkan lolongan marah lagi seperti iblis, Yue Zong. Aku tidak akan memaafkanmu. Yue Zong tidak ingin melenyapkan seluruh Tanah Saint, jadi, setelah serangkaian sinar cahaya menghantam Tanah Saint, semuanya kembali menyesuaikan diri dan menyerang alien. Ketika Saint Lord melihat ini, dia merasa hatinya juga berdarah. Dia tahu bahwa kartu truf besar ini, meriam orbit satelit, sudah berada di bawah kendali Yue Zong. Meriam-meriam itu benar-benar tangguh, meliputi seluruh Uros, dan itu melambangkan kendali yang dimiliki Tanah Saint atas Uros. Dalam ribuan tahun, itu adalah pemberontakan, tetapi setiap kali pasukan perlawanan muncul, meriam orbit satelit akan menembakkan sinar cahaya untuk memusnahkan para pemberontak ini. Karena itulah tidak ada satupun faksi yang mampu menggulingkan Tanah Saint. Jadi, setiap orang di Tanah Saint sudah terbiasa menjadi angkuh dan berkuasa, memandang rendah setiap orang di Uros. Banyak dari mereka bahkan menganggap diri mereka sebagai dewa, dibandingkan dengan orang-orang biasa, yang seperti semut bagi mereka. Karena itu, Yue Zong dianggap sebagai orang desa dan manusia biasa bagi mereka juga. Namun, dua kartu truf dari Saint Lance dicuri oleh orang desa ini tepat di bawah hidung mereka, menyebabkan Saint Lord menjadi marah sampai dia muntah darah berkali-kali. Dia menggertakkan giginya, tinjunya mengepal erat saat dia berpikir dalam hati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yue Zong, suatu hari nanti, kamu akan mati di tanganku. Adapun Yue Zong sendiri, ia meminta Bai Yi untuk menembaki alien di bawah, sementara ia memimpin 12 kapal perang pelindung menuju gerbang neraka tempat Yin Suang bertahan. Kali ini, ia telah memperoleh hasil yang cukup banyak, tidak hanya ada 12 pelindung, ia telah memperoleh semua teknologi dan buku panduan kultivasi. Dengan waktu yang cukup, ia dapat mengembangkan sekelompok ahli baru. Yue Zong terus berjalan selama beberapa kilometer ketika tiba-tiba, awan tebal alien terbang muncul di langit dan menyerbu tepat ke arahnya. Peringatan, peringatan, ada sejumlah besar alien terbang yang menuju ke sana, mohon bersiap untuk bertempur. Setelah pemberitahuannya, gambar-gambar menunjukkan alien terbang datang. Alien-alien ini sudah menjadi mesin pembunuh alami, masing-masing dan setiap jenisnya sangat menakutkan. Jika seorang prajurit manusia tipe 3 bertemu dengan salah satu dari mereka, permainan akan berakhir. Sekarang bahkan ada tipe terbang, begitu banyaknya hingga menutupi langit, setidaknya ada lebih dari beberapa ratus ribu dari mereka.
Jumlah seperti itu pasti cukup untuk memusnahkan sebuah negara. Hati Yue Zong mencelos, ada tipe udara. Spesies alien ini terlalu mengerikan. Jika mereka berkembang biak sampai batas tertentu, tidak akan ada yang mampu mengalahkan mereka. Awalnya, tidak ada tipe udara di pagi hari, dan itu adalah kelemahan besar mereka. Namun, sekarang setelah mereka menebusnya, tanpa persenjataan canggih, yang ada hanyalah kematian bagi manusia. Yue Zong menatap mereka dan memberikan dua perintah sederhana, buka semua senjata tembak, dan musnahkan alien terbang ini. Setelah menerima perintah itu, 12 kapal perang pelindung segera maju dengan meriam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat berikutnya, serentetan cahaya dan sinar partikel ditembakkan ke alien terbang tanpa ampun. Kedua belas kapal perang berada di bawah kendali Bai Yi, dan bidikan mereka akurat dan tepat. Yang dibutuhkan paling banyak 2 tembakan untuk menghancurkan alien. Di langit, darah korosif berceceran seperti tidak ada yang peduli, menghujani tanah. Dalam waktu 10 menit, awan alien terbang yang tadinya padat itu dihancurkan oleh 12 kapal perang pelindung, sehingga langit menjadi cerah. Yue Zong melirik ke sekeliling, dan tak kuasa menahan diri untuk memuji dalam hatinya, hebat. AI Super yang dipadukan dengan persenjataan canggih seperti itu benar-benar luar biasa buas. Fakta bahwa mereka dapat memusnahkan banyak alien terbang dalam pertempuran ini, adalah karena perhitungan Bai Yi dan juga daya tembak yang mengerikan dari kapal perang pelindung. Jika bukan karena kendali Bai Yi, 12 kapal perang pelindung mungkin dapat memusnahkan alien pada akhirnya, tetapi kemungkinan besar akan mengorbankan lebih banyak energi yang dikeluarkan. Ketika Raja Alien Tipe 7 melihat bawahannya dibunuh oleh Yue Zong, matanya bersinar dengan kilatan ganas. Ia mengepakkan sayapnya, meningkatkan kecepatannya hingga Mach 10, melesat ke arah salah satu kapal perang dengan kecepatan seperti meteor. Pada saat itu, Raja Alien Tipe 7 melintas beberapa ribu meter, tiba di atas kapal perang. Tepat saat hendak menabrak kapal perang, seluruh helikarier menyala, saat perisai energi muncul dan memblokir benturan. Ini adalah pembalasan Bai Yi saat dia merasakan kedatangan Raja Alien Tipe 7. Hong! Raja Alien Tipe 7 yang kuat menghantam perisai energi, dengan tubuhnya sendiri dikelilingi oleh energi hitam, dan menyebabkan tabrakan yang mengerikan. Perisai energi beriak hebat, mengancam akan hancur. Di bawah benturan, bahkan kapal perang bergetar. Peringatan, peringatan, kapal perang pelindung nomor 7 telah mengalami kerusakan sebesar 10% pada perisainya. Berdasarkan perkiraan, musuh tersebut kemungkinan besar adalah alien tipe 7 atau tipe 8. Mata Yue Zong berkedip dengan sedikit keterkejutan. Apa? Kerusakan sebesar 10% hanya dalam satu serangan. Bukankah itu berarti kapal perang akan gagal setelah hanya 10 serangan? Alien itu sekuat itu, karena setiap kapal perang membutuhkan setidaknya 2 inti binatang mutasi tipe 7, pertahanan mereka cukup mencengangkan. Bahkan seorang ahli tipe 7 mungkin tidak dapat merobek perisai ini dengan mudah. Namun, satu serangan dari Raja Alien sudah cukup untuk menghancurkan 10% perisai tersebut. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Hong, Hong, Hong. Raja Alien terus berkedip di udara, menghantam perisai secara terus-menerus. Meskipun setiap serangan tidak sekuat serangan pertama yang menghabiskan 10% energi, serangan itu masih cukup untuk melemahkan 4 hingga 6% setiap kali. Di bawah serangan terus-menerus, kapal perang pelindung nomor 7 terus bergetar. Kapal perang yang tersisa melepaskan tembakan, di bawah kendali Bai Yi, meledakkan tanpa ampun ke arah Raja Alien Tipe 7. Kecepatannya benar-benar mengerikan, berhasil menghindar dengan susah payah bahkan dengan kendali Bai Yi atas meriam partikel. Hanya beberapa sinar yang mampu mengenai tubuhnya. Ketika sinar-sinar itu menghantamnya, mereka langsung dikonsumsi oleh energi hitam yang mengelilingi alien itu, bahkan tidak menggoresnya. Di atas setiap kapal perang pelindung, ada meriam utama. Ketika dikerahkan dengan kekuatan penuh, satu sinar dapat membunuh prajurit ilahi tipe 7. Namun, karena jarak kapal yang dekat, mereka tidak dapat memanfaatkannya. Melawan Raja Alien ini, itu seperti menggunakan meriam untuk melawan nyamuk. Kemungkinan besar mereka akan meleset. Bahkan dengan kendali Bai Yi, tidak ada jaminan 100% bahwa mereka dapat menggunakan kapal perang pelindung untuk mengalahkan Raja Alien dalam satu serangan. Yue Zong tiba-tiba menjadi jelas, tidak. Aku harus bertindak. Paling tidak, aku harus memaksanya menjauh,
Jika tidak, semua 12 kapal perang akan jatuh di tangannya. Dia mengerutkan kening, tapi, aku baru saja mencapai alam tipe 7, sementara Raja Alien berada di puncak. Ini akan sangat sulit. Setelah Yue Zong mencapai alam tipe 7, ditambah dengan tubuh Dewa Iblis Orde kedua, dia yakin dapat mengalahkan sebagian besar ahli manusia tipe 7 puncak. Namun, Raja Alien adalah kasus yang sama sekali berbeda. Dia dapat membantai ahli manusia tipe 7 puncak hanya dalam sedetik. Tidak peduli seberapa kuat Yue Zong, dia tidak yakin dia bisa selamat dari bentrokan dengannya. Benar, aku masih punya ini. Mata Yue Zong berbinar, saat ia mengeluarkan 10 inti pohon berusia 10.000 tahun yang menyerupai batu giok seukuran 2 jari. Ia lalu melahap semuanya. Saat dia memakannya, mereka berubah menjadi makanan dingin yang mengalir melalui tubuhnya. Darah keemasan muda di tubuhnya menyerap isinya, dan rona keemasannya semakin kuat. Setelah menyerap energi dingin, energi itu mulai mengalir melalui tubuhnya, dan kekuatan hidup yang besar di dalam dirinya mulai bercampur dengannya, berubah menjadi energi baru. Kekuatannya mulai meningkat 30% lagi, menembus ke alam tipe 7 tengah. Yue Zong merasakan perubahan itu dan sedikit mengernyit, masih belum cukup. Raja Alien itu bisa terbang di langit dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, bahkan jika Yue Zong tumbuh sedikit, itu masih jauh dari cukup. Aku masih memiliki harta harapan ini. Matanya berbinar, dan mengeluarkan armor siluman, menyebabkan semua tanda dan kehadiran menghilang. Setelah sepenuhnya tersembunyi, Yue Zong terbang keluar dari kapal perang pelindung nomor 1, menyelinap menuju kapal perang No. 7. Saat ini, perisai energi kapal perang itu berkedip-kedip, sudah diambang kehancuran. Sementara serangan Raja Alien mampu melemahkan perisai energi, perisai itu sendiri dapat terus memperbaiki diri. Selama Raja Alien tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya, perisai itu akan terus pulih. Namun, masih ada batasnya. Saat ini, kerusakan Raja Alien jauh melampaui tingkat pemulihan. Jika diberi cukup waktu, perisai energi itu akan segera runtuh. Yue Zong terbang ke tengah kapal, sebelum menghentikan semua gerakan dan memberi perintah, Bai Yi, paksa dia ke sini. Ya, menerima perintahnya, Bai Yi menyesuaikan bidikan meriam. Pada saat itu, sinar laser yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Raja Alien. Pada saat yang sama, banyak meriam orbit satelit menyesuaikan bidikan mereka, menembaki Raja Alien. Di bawah kendali Bai Yi, sinar laser dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring api yang tidak memiliki celah, menembaki posisi Raja Alien. Potensi tempur bawaan Raja Alien sangat mengerikan, ia merasakan mata rantai terlemah dari jaring api dan menyerbu langsung. Dari sekian banyak sinar itu, hanya 40 lebih sinar yang mengenainya tetapi dengan mudah diblokir oleh energi hitam yang mengelilinginya. Pada saat ia mengira telah mengalahkan jaring api, Yue Zong yang tersembunyi meledak keluar dengan seluruh kekuatannya. Api Dewa Iblis menyelimuti tangannya saat ia meninju tubuh Raja Alien. Raja Alien tidak menyangka seseorang berada di sana, dan pada saat ia merasakan niat membunuh yang kuat, sudah terlambat. Tinju Yue Zong yang diselimuti api Dewa Iblis meledak menjadi energi pelindungnya. Hong, setelah gelombang kejut energi yang mengerikan, tinju Yue Zong menghantam energi di sekitar Raja Alien, membakarnya seperti pisau panas menembus mentega, dan menghantam tubuh Raja Alien dengan ganas. Sial, Yue Zong sudah memiliki tubuh Dewa Iblis Orde kedua, tinjunya bisa menghancurkan seluruh bangunan, dan satu tamparan bisa meratakan tank. Jika dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga, dia bahkan bisa meluluhlantakkan seluruh gunung. Namun, ketika serangannya menghantam Raja Alien, yang terjadi hanyalah ledakan keras seolah-olah dia baru saja menghantam logam. Rangka luar Raja Alien hancur sekitar 20 cm, tetapi itu batasnya. Dapat dilihat betapa kuatnya pertahanan Raja Alien. Meski begitu, Yue Zong menyalurkan api Dewa Iblisnya untuk mulai membakar rangka luarnya, saat itu meleleh dan mengeluarkan bau busuk yang kuat. Api Dewa Iblis bisa membakar apa saja, bahkan rangka luar Raja Alien tipe 7 tidak dapat menahannya. Raja Alien tipe 7 merasakan gelombang rasa sakit dan mengayunkan ekornya yang besar ke arah posisi Yue Zong dengan ganas. Meskipun tidak dapat melihatnya, ia dapat merasakan posisi yang kasar berdasarkan niat membunuh yang dilepaskan Yue Zong sebelumnya. Tiba-tiba, 16 cahaya berdarah membeku di sekitar Yue Zong. Saat ekor Raja Alien menghantam cahaya berdarah itu, ekornya hampir runtuh,
tetapi ekornya berhasil memblokir serangan itu. Mati, mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin, saat ia menyalurkan api Dewa Iblisnya, menyebabkannya menyelimuti seluruh tubuh Raja Alien. Pada saat yang sama, ia menyalurkan manipulasi gravitasi Orde Ketujuh, menyebabkannya tenggelam. Sementara Raja Alien dibombardir oleh serangan kejam Yue Zong, Bai Yi terus mengendalikan senjata untuk menembakkan cahaya dan sinar laser ke posisinya, menyelimutinya sepenuhnya. Pertunjukan api dan sinar cahaya menyebabkan pertunjukan kembang api yang spektakuler dan mempesona. Tiba-tiba, sejumlah lampu hitam bersinar terang di antara ledakan-ledakan itu, memaksa api Dewa Iblis menjauh. Di tengah cahaya hitam itu, Raja Alien yang terluka parah muncul, perutnya hangus hitam, rangka luarnya penyok di banyak area, serta sejumlah besar darah korosif mengalir. Saat ia muncul, ia mengepak-ngepakkan sayapnya, berayun, berubah menjadi meteor saat ia mencoba melarikan diri. Ia sangat cerdas dan tahu bahwa saat ini ia kalah jumlah. Karena telah menderita begitu banyak luka parah, jika ia memilih untuk terus bertarung, ia kemungkinan akan binasa. Kecepatan maksimumnya adalah Mach 10, tetapi dengan luka-lukanya saat ini, ia hanya bisa mencapai Mach 8, dalam beberapa tarikan napas, ia telah menghilang seluruhnya. Yue Zong memperhatikannya menghilang dan mengerutkan kening, sungguh musuh yang mengerikan. Licik dan licin, jika Raja Alien terus bertarung, Yue Zong memiliki keyakinan 70% untuk membunuhnya. Namun, ia melarikan diri, dan Yue Zong tahu bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan jika ia menggunakan semua kartu trufnya, itu hanya akan cukup untuk melukainya lebih jauh, tetapi tidak membunuhnya. Begitulah mengerikannya ia, lain kali ia bertemu dengannya, ia pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi. Yue Zong menatap tajam ke arah di mana Raja Alien melarikan diri, dan kembali ke kapal perang pelindung nomor 1. Di hutan belantara dekat kota asal selatan, lebih dari ratusan kultivator melarikan diri dengan panik, dikejar oleh 6 alien. Satu alien berbilah tajam muncul di belakang seorang kultivator bela diri tipe 3, sambil menebas dengan anggota tubuhnya, langsung mengiris manusia itu menjadi 2. Seorang ahli tipe 4 meraungkan tekniknya, langkah 7. Bintang, dan muncul di depan alien berbilah tajam itu dengan teknik gerakannya yang mendalam, langsung mengirimkan tinju 7 pemecah ke kepala alien itu, mati, kau binatang. Di dalam kota asal selatan, tinju 7 pemecah juga merupakan teknik tinju terbaik. Ketika dilatih hingga puncak tertinggi, seseorang akan mampu menghancurkan tank dengan satu pukulan. Sial, ketika ahli tipe 4 meninju kepala alien itu menyebabkan suara keras seolah-olah dia telah memukul logam, sementara rangka luarnya hampir tidak penyok ke dalam. Setelah itu, alien berbilah tajam itu menebas ke arah seniman bela diri itu. Hembusan angin bertiup kencang, dan seniman bela diri tipe 4 itu juga terbelah dua, darah segar mengalir ke seluruh tanah. Melihat ahli manusia itu terbunuh, Pi Ziwen, yang berada di samping, meraung marah dan sedih, seolah-olah matanya akan berdarah, Zifeng. Kultivator manusia tipe 4 itu bernama Luo Zifeng dan merupakan murid kesayangan Pi Ziwen, dan seorang jenius yang memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke alam tipe 5. Sekarang, dia telah terbunuh, meninggalkan Pi Ziwen penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Namun, dia tidak bisa membiarkan hal itu memengaruhi kondisi mentalnya, karena dia dengan cepat bergandengan tangan dengan ahli tipe 5 lainnya di dekatnya, Bai Helian dari Sekolah Bela Diri Angin Jernih, serta 10 ahli tipe 4 puncak lainnya untuk menghadapi alien tipe 5. Hanya ada 6 alien yang mengejar ratusan kultivator ini, satu di antaranya tipe 5, sisanya tipe 4. Meskipun hanya ada 6, kecepatan mereka luar biasa, dan karena upaya bersama mereka, tidak ada dari mereka yang menderita di tangan manusia. Sebaliknya, mereka berburu, dan dari waktu ke waktu, mereka akan meluncurkan serangan tiba-tiba untuk menjatuhkan sebanyak mungkin ahli manusia, sebelum melanjutkan. Sial, seorang ahli manusia yang memegang bilah logam paduan menebas dengan sekuat tenaga, hanya untuk memblokir cakar alien tipe 5. Cakar itu tajam dan langsung meninggalkan 4 bekas yang dalam pada bilah ahli itu. Lebih jauh lagi, kekuatan di balik serangan itu tidak ringan, menyebabkan ahli tipe 4 tersandung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, ada kilatan hitam, menghantam kepala ahli tipe 4, menyebabkan otaknya pecah. Alien berbentuk manusia menarik lidahnya dari jarak 100 meter, sebelum berkedip dan menghilang. Dengan tewasnya ahli tipe 4, terjadilah celah dalam pengepungan,
yang dimanfaatkan oleh alien tipe 5 untuk melontarkan cakarnya ke arah ahli tipe 4 lainnya. Dalam sekejap, dari 9 ahli puncak tipe 4, 6 dari mereka kehilangan kepala mereka dalam hujan darah. Setelah membunuh 6 ahli dalam sedetik, alien tipe 5 itu memiliki kilatan ganas di matanya, saat ia muncul secara misterius di depan Pi Ziwen, menebas kepalanya. Pi Ziwen berada di alam puncak tipe 5, dan ia memanfaatkan teknik pedang atas untuk membuat namanya terkenal. Itulah caranya ia berhasil melawan alien tipe 5 dengan Bai Helian dan yang lainnya. Jika itu adalah ahli biasa lainnya, bahkan jika ada 4 ahli tipe 5, mereka mungkin telah terbunuh. Karena inilah Pi Ziwen paling menderita kebencian dari alien tipe 5. Begitu ia keluar dari penindasan, ia dengan cepat menyerbu untuk membunuhnya. Pi Ziwen menatap alien tipe 5 dengan banyak cakar di depannya dan tidak panik. Dia mengambil posisi, bersiap menggunakan pedangnya untuk menerobos segalanya, saat dia membalas dengan sinar pedang besar sepanjang 1 meter ke arah kepala alien tipe 5. Di sisi lain, Bai Helian terkejut, saat dia dengan cepat menusukkan tombak perangnya sendiri, melakukan Clear Wind Thrust. Tombak itu melesat ke arah alien di tengah bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Jika alien itu terus menyerang Pi Ziwen, dia akan ditusuk oleh Bai Helian. Kemampuan tempur alien tipe 5 itu sangat menakutkan, karena dia segera menilai bahwa dia akan terluka parah jika dia memilih untuk terus menyerang Pi Ziwen. Ekor alien tipe 5 itu menghantam tanah, menyebabkan lubang besar. Dia memanfaatkan hentakan itu dan memutar tubuhnya, sebelum melesat mundur, menghindari serangan Pi Ziwen dan Bai Helian. Bahkan saat menghindar di udara, alien tipe 5 itu tidak menyerah, membuka rahangnya yang besar untuk menembakkan lidahnya ke Bai Helian. Karena Bai Helian telah melakukan Clear Wind Thrust, keseimbangan tubuhnya menjadi tidak seimbang. Terhadap serangan tiba-tiba dari alien tipe 5, dia hanya bisa berputar ke satu sisi. Namun, bahkan setelah Bai Helian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghindar, lidah alien tipe 5 itu masih mengenai dadanya, menyebabkan luka besar dengan darah mengalir keluar. Dua elit tipe 5 setengah langkah yang tersisa meraung marah dan mencoba menyerang alien tipe 5 sebelum ia mendapatkan kembali pijakannya. Sayangnya, saat mereka mendekat, dua cakar melesat keluar dari tubuh alien tipe 5, menghantam kepala dua ahli manusia itu. Jika itu adalah formasi dengan Pi Ziwen dan Bai Helian dibantu, dua ahli tipe 5 setengah langkah ini mungkin masih bisa bertahan dari serangan alien tipe 5. Namun, sekarang, mereka langsung ko. Melihat keadaan Bai Helian, Han Yinger berteriak kesakitan, wajahnya pucat, "Guru. Sudah berakhir, kita mati. Bahkan kepala sekolah Bai akan mati, kita mati." Petik 2. Semua kultivator kota asal selatan dipenuhi dengan keputusasaan. Tanpa dukungan dari para ahli tipe 5, semua kultivator peringkat rendah ini hanya bisa menunggu alien membantai mereka. Itu hanya masalah waktu. Bahkan Pi Ziwen yang teguh hatinya pun tampak putus asa, "Sudah berakhir, apakah aku akan mati di sini malam ini?" Di antara manusia, Jin Xuaner, yang mengenakan baju perang tipe 4, penuh dengan luka, mendesah dengan penyesalan, "Sayang sekali, aku tidak berhasil membunuh cukup banyak alien." Dia telah mengenakan baju perang tipe 4 yang diberikan oleh Yue Zong, kekuatan tempurnya berada di alam tipe 5 awal. Meskipun dia tidak sebanding dengan alien tipe 5, dia mampu menekan alien tipe 4. Karena dia telah membunuh beberapa alien tipe 4, kelompok manusia ini mampu mempertahankan akal sehat mereka dan tidak runtuh. Namun, mereka sudah mencapai batasnya. Memikirkan kemungkinan kematiannya, rasa takut yang kuat menguasainya, saat dia gemetar tak terkendali. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia adalah seorang gadis muda, dia juga takut mati. Jika Bai Helian mati, maka hanya ada satu hasil untuk para kultivator lainnya di sini, mati. Setelah melukai Bai Helian dengan parah, alien tipe 5 itu melesat di depannya dan menebas dengan cakarnya. Para alien itu tidak memiliki konsep untuk mengasihani wanita cantik. "Apakah aku akan mati di sini?" Bai Helian terkulai ke tanah, menatap wajah alien yang ganas itu, matanya berkilat putus asa. Tiba-tiba, seberkas partikel besar melesat jatuh ke alien tipe 5 itu, langsung membuatnya hancur, meninggalkan lubang besar berasap. Semua orang tercengang, dan mereka mengangkat kepala ke langit. Hanya untuk menemukan 12 helikopter raksasa di langit, memancarkan kehadiran yang kuat. 5 berkas partikel lainnya melesat jatuh, menghabisi 5 alien yang tersisa.
Para alien yang telah membunuh banyak manusia ini langsung terhabisi, bahkan tidak meninggalkan sehelai abu pun. Kita terselamatkan. Kita selamat. Syukurlah. Haha, aku masih hidup. Petik 2 petik 2. Melihat 12 kapal perang pelindung, para kultivator di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak dan tertawa kegirangan. Piziwen juga melihat ke arah mereka, siapakah penguasa kapal udara ini? Mengapa mereka mau membantu kita? Apakah mereka dari Tanah Suci? Di depan semua orang, pintu kapal perang pelindung nomor 1 terbuka, dan Yuezong melangkah keluar di udara tipis, turun perlahan seperti seorang abadi, saat dia mendekati Jin Xuaner. Yuezong menatapnya dan berbicara dengan acuh tak acuh, Jin Xuaner, ikutlah denganku ke bumi. Jin Xuaner menatapnya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia tersenyum dan menjawab, ya. Han Yinger segera melompat keluar dari kerumunan, berlutut di depan Yuezong sambil bersujud, Tuan Yuezong, tolong bantu saya, tolong selamatkan tuan saya. Para kultivator cantik dari sekolah bela diri angin cerah juga menghampirinya dan berlutut, tolong selamatkan guru kami. Tolong, diurus, hubungan antara guru dan murid sangatlah dekat, hampir setara dengan hubungan orang tua dan anak. Meskipun Bai Helian tradisional dan kuno, dia sangat baik kepada murid-muridnya. Baiklah, aku akan menyelamatkannya kali ini. Yuezong melirik Bai Helian dan langsung menunjuknya. Cairan merah kecil menyembur keluar dari botol yang muncul entah dari mana dan masuk ke dalam lukanya. Saat cairan merah itu menyentuh lukanya, pendarahannya berhenti, dan lukanya mulai berkedut dan sembuh, menstabilkan kondisinya. Yuezong meliriknya, baiklah, dia tidak akan mati. Terima kasih, Tuan Yuezong. Para wanita dari sekolah bela diri angin cerah bersukacita, saat mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Bai Helian. Piziwen dan ratusan kultivator muncul dengan tatapan yang rumit. Piziwen segera membungkuk dan meminta maaf, Yuezong, ini salah kami. Kami seharusnya tidak berpikiran sempit dan menolak undanganmu. Tolong sampaikan kemurahan hati dan belas kasihanmu sekali lagi, dan bantulah kami. Kota asal selatan sudah dikepung oleh alien-alien itu, dan banyak orang kami masih terjebak di dalamnya. Tolong bantu mereka, kami bersedia menjadi bawahan dan warga negaramu. Tolong bantu kami, selamatkan penduduk kota asal selatan kami. Tolong, jika kau bisa menyelamatkan orang-orang kami, aku, Liu Wu, akan menyerahkan hidupku padamu. Petik 2 petik 2. Para kultivator di belakang Piziwen mulai memohon dengan wajah sedih. Beberapa bahkan berlutut dan bersujud sampai berdarah. Ketika gelombang alien pertama telah dipaksa kembali oleh Yuezong dan para kultivator, banyak dari mereka bersembunyi di terowongan air. Pada saat yang sama, ada beberapa manusia yang telah terinfeksi. Segera, parasit-parasit itu mulai matang dan memulai serangan mereka pada manusia lain di dalam kota. Dari 3 ahli tipe 5 yang tersisa di kota asal selatan, Peng Liang juga telah dibunuh oleh salah satu alien tipe 5, dan langsung meninggal. Piziwen dan Bai Helian telah melihat bahwa situasinya buruk dan dengan cepat memimpin para ahli yang dapat mereka kumpulkan untuk melarikan diri dari kota. Meski begitu, ada lebih dari 1000 kultivator yang melarikan diri, dan jumlah korban tewas hanya tersisa beberapa ratus orang. Namun, mereka hanya berhasil membunuh 8 alien tipe 4. 1000 kultivator bela diri bahkan tidak dapat menghadapi 20 alien, sebaliknya, mereka hampir musnah, begitulah mengerikannya alien itu. Tentu saja, hal itu juga sebagian besar disebabkan oleh manusia yang tidak siap. Pertahanan alien itu mencengangkan, dan bahkan ketika para ahli tipe 4 menyerang rangka luar mereka, tidak banyak pengaruhnya, apalagi membunuh mereka. Yuezong menatap orang-orang yang memohon dan bahkan tidak ragu, ikutlah denganku. Ayo selamatkan beberapa orang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuan. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-katanya, para kultivator kota asal selatan sangat gembira, saat mereka bersujud dengan bertubi-tubi. Di dalam kota, masih ada anggota keluarga dan teman-teman di dalamnya, setiap orang tambahan yang diselamatkan adalah kehidupan tambahan. Jika tidak, para kultivator ini akan merasa bersalah selama sisa hidup mereka. Dengan pikiran, sejumlah lampu kuning ditembakkan dari kapal perang pelindung, menyelimuti para kultivator dari kota asal selatan. Sinar itu mengangkut para kultivator ke dalam kapal perang pelindung. Setelah itu, 12 helikopter pengangkut kemudian menuju kota asal selatan.
Kecepatan kapal perang itu luar biasa cepat, mencapai Mach 8 pada kecepatan maksimumnya. Dalam waktu kurang dari semenit, mereka telah tiba di atas kota South Origin. Saat itu, kota itu seperti neraka, karena 600 alien sedang menghancurkan kota, membantai manusia manapun yang mereka temui. Manusia di kota South Origin tampak seperti ternak yang terperangkap, kemanapun mereka ingin lari, akan ada alien. Kecepatan alien itu juga mengerikan, jika mereka mengerahkan seluruh tenaga, mereka dapat dengan mudah membunuh belasan manusia dalam satu tarikan napas. Lebih jauh lagi, dengan bantuan manusia yang dikendalikan parasit, mereka berhasil menjebak ratusan ribu manusia di dalam kota. Bahkan jika manusia mencoba bersembunyi di dalam kota, mereka tetap akan ditemukan dan dibunuh. Sejumlah alien berdada besar menusuk ekor mereka ke manusia, menyuntikkan mereka dengan bibit, menyebabkan mereka yang terinfeksi menjadi pembawa. Begitu bibit itu matang, mereka akan keluar dari manusia dan memakan mereka. Ada berbagai cara bagi alien untuk berkembang biak, salah satunya adalah produksi larva langsung oleh ratu alien. Yang lain adalah kelahiran langsung alien dewasa jika ratu alien menyerap cukup makanan. Metode kedua lebih mengerikan, karena alien tipe 6 dan tipe 7 dapat diproduksi dengan cara ini. Yang lain adalah alien dewasa yang menghasilkan larva mereka sendiri, menginfeksi beberapa manusia lain. Larva kemudian akan tumbuh di dalam inangnya, sebelum keluar untuk memakan mereka. Ini untuk melihat kekuatan kemampuan bertahan hidup larva. Banyak alien tipe 4 dan tipe 3 berbentuk manusia diproduksi dengan cara ini. Mereka adalah yang terlemah, tetapi hal itu memastikan berbagai kemampuan. Lebih jauh lagi, jika larva tersebut dapat menginfeksi binatang yang lebih besar, mereka akan dapat menghasilkan alien tipe 5 atau tipe 6. Seluruh kota asal selatan telah menjadi tempat perburuan dan peternakan bagi para alien. Banyak yang menatap dengan mata terbelalak ketakutan saat larva alien merayap ke dalam diri mereka, dan memakan mereka dari dalam. Di tengah keputusasaan mereka, banyak dari mereka memilih untuk bunuh diri. Beberapa bahkan menjadi gila dan menyerah pada keinginan tergelap mereka. Mereka mulai membunuh, merampok, memperkosa, dan melakukan pembakaran, yang memperburuk situasi. Manusia yang tersisa bersembunyi di dalam rumah mereka, gemetar ketakutan. Mereka sudah penuh dengan keputusasaan, menunggu malapetaka yang akan datang. Di jalanan neraka kota South Origin, 7 preman pria dengan tanda-tanda kegilaan yang jelas di mata mereka menekan 2 wanita cantik di bawah mereka, sambil tertawa mesum. Mereka tidak berbeda dengan binatang buas saat ini. Kedua wanita itu menangis dan memohon, "Tidak, tolong, lepaskan kami, tolong." Pemimpin kelompok itu, seorang pria botak kekar dan berotot dengan tato kalajengking di lengan kanannya, memiliki ekspresi garang saat dia membentak, "Sialan, jalang, diamlah. Senior ini akan dimakan oleh orang-orang aneh itu, mengapa aku harus peduli dengan hal lain? Jika kalian membiarkan kami bersenang-senang, aku akan membiarkan kalian pergi hidup-hidup. Kalau tidak, aku akan memenggal lengan dan kaki kalian." Di bawah ancaman yang keras itu, kedua wanita itu menjadi pucat dan tidak berani melawan lebih jauh. Mereka benar-benar takut anggota tubuh mereka dipotong-potong. Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mati. Pria berotot itu kemudian memiliki pandangan penuh nafsu di matanya, saat dia terkekeh dengan cabul, pegang mereka, senior ini akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Haha, haha, di bawah ancaman kematian, pria botak bertato kalajengking ini benar-benar menjadi gila. Pada saat ini, salah satu pria di sampingnya, yang berambut pirang dan memiliki tindikan, memiliki kilatan ganas di matanya. Dia langsung mengayunkan palu besarnya dan menghantam kepala pria botak itu dengan ganas. Setelah bunyi berderak yang memuakkan, kepala pria botak itu pecah seperti semangka, saat materi merah dan putih berceceran di seluruh tanah. Setelah membunuh si botak, si pirang tertawa terbahak-bahak penuh kebencian, "Haha. Bos Liu, kau tidak pernah menyangka aku akan membunuhmu, kan? Kau bajingan sialan, benar-benar memperkosa pacar senior ini terakhir kali, membuatku menjadi suami yang diselingkuhi. Senior ini sudah lama berpikir untuk membunuhmu. Haha, haha, sekarang kau telah mati di tanganku, itu bisa dianggap sebagai pembalasanmu. Haha, haha." Setelah itu, matanya berubah menjadi lebih gila dan ganas, saat dia melihat kelima penjahat lainnya, bergumam, "Oh ya, masih ada kalian bajingan. Karena aku telah membunuh Bos Liu, mengapa tidak menyingkirkan kalian juga?" Dia gila,
Semuanya, bunuh dia. Petik 2. Mata kelima penjahat itu bersinar dengan ketakutan dan kemarahan saat mereka menerkam si pirang. Untuk hari ini, aku telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar dari sekolah bela diri awan dalam, hanya untuk membunuh kalian bajingan. Haha, haha, selain Bos Liu, kalian semua anjing sama sekali bukan tandinganku. Saat dia berbicara, matanya berkilat ganas, dan dia menyerbu ke tengah-tengah kelima penjahat itu, menghantam kepala para penjahat itu, menghancurkan kepala mereka satu persatu seperti semangka. Ketika dia selesai, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan otak, tampak seperti iblis. Kedua wanita itu menatapnya, mata mereka dipenuhi ketakutan dan gemetar. Dia kemudian berbalik menatap kedua wanita itu dengan ekspresi buas, sambil menjilati bibirnya dengan tatapan cabul, hehe, beruntung. Sebelum aku mati, aku bisa bermain-main dengan barang-barang yang layak. Haha, pria berambut pirang itu dengan cepat melepas celananya, memperlihatkan pantatnya yang telanjang, sambil tertawa cabul dan berjalan menuju kedua wanita itu. Haha, berikan padaku. Saat dia hendak menjambak rambut salah satu wanita itu dan mendorongnya ke selangkangannya, ada kilatan cahaya, mengiris pria itu. Tubuhnya terbelah dua, saat darah berceceran di wanita di depannya. Alien berbilah tajam berbalik untuk menatap dingin ke arah wanita itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Ah, ketika wanita itu melihat separuh tubuh pria itu yang kusut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri, saat genangan cairan kuning mengalir dari pinggangnya. Seolah-olah gelisah, alien berbilah tajam itu melesat maju. Dengan kecepatannya, wanita itu pasti akan terbunuh sebelum dia bisa bereaksi. Pada saat kritis itu, seberkas cahaya putih melesat turun dari langit, menghantam alien itu, dan melenyapkannya. Baru saat itulah wanita itu tersadar, saat dia menangis, baik karena lega maupun takut. Wanita lainnya menoleh ke atas, memperhatikan 12 kapal perang pelindung, saat berkas partikel ditembakkan terus-menerus, menghabisi alien di bawah. Dia terharu, saat air mata mengalir di pipinya, kita selamat. Kita selamat, kita hidup. Alien di dalam kota asal selatan jumlahnya tidak lebih dari 1000, dengan demikian, mereka dengan mudah dihabisi oleh kapal perang pelindung yang dapat dengan mudah menghabisi puluhan ribu. Ada sarang alien di dekat kota, namun, saat Yue Zong menyerbunya, jumlah alien lebih sedikit. Jika Yue Zong tidak pergi untuk memusnahkan alien pada saat itu, kemungkinan besar tidak akan ada mayat yang tersisa untuk dikubur saat dia kembali ke kota asal selatan. Setelah 1 jam, setiap alien di dalam kota telah dibersihkan dan dihabisi. Setelah itu, semua kultivator yang diselamatkan oleh Yue Zong segera turun untuk mengatur evakuasi warga di dalam. Dengan instruksi yang tertib dan pengawasan orang-orang, semua yang selamat dengan cepat naik ke kapal perang pelindung. Segera ada antrean panjang di depan pintu masuk helikopter. Warga kota asal selatan menaiki kapal perang dengan tertib. Seorang wanita muda berpakaian modis, yang memiliki paras cantik, hendak memasuki kapal perang ketika sebuah sinar memindai melewatinya. Dan segera, suara mekanis terdengar, peringatan, peringatan, bentuk kehidupan parasit terdeteksi. Kemungkinan terinfeksi oleh alien, bunuh segera. Begitu suara itu terdengar, sebuah panel terbuka untuk memperlihatkan meriam partikel. Seorang penyintas lainnya tampak terkejut, saat ia bergegas di depan gadis cantik itu dan berteriak, apa? Terinfeksi? Tidak mungkin, dia adikku, dia tidak mungkin terinfeksi. Jangan bunuh dia. Jika kau mau, jatuhkan aku dulu. Kata-katanya baru saja terdengar ketika sinar partikel melesat tepat ke kepalanya, menghancurkannya. Pada saat yang sama, sinar itu menembus dada wanita itu, menyebabkan lubang besar saat darah mengalir deras. Namun, dia tidak mati, saat mulutnya terbuka dan sejumlah makhluk asing melesat keluar, berniat untuk melompat ke arah manusia di dekatnya. Kemunculan makhluk asing. Melihat kemunculan makhluk asing yang tiba-tiba, orang-orang mulai panik dan kekacauan pun terjadi. Mereka tidak mau terinfeksi oleh makhluk asing itu dan dimangsa. Namun, saat makhluk asing itu melompat keluar, sinar partikel dengan cepat menghancurkan mereka berkeping-keping. Pada saat yang sama, wanita cantik yang menjadi inangnya juga hancur berkeping-keping. Suara Yue Zong terdengar dingin dari kapal perang, jangan panik. Aku sudah mengurus alien-alien itu. Tenanglah dan jalani pemeriksaan seperti yang seharusnya. Mereka yang tidak mau naik, jika kalian bersih dari infeksi apapun setelah pemindaian,
kalian boleh pergi. Mereka yang menolak pemindaian akan segera dieksekusi. Mendengar kata-katanya, banyak dari mereka mulai rileks. Tesnya mungkin ketat, tetapi itu untuk memastikan keselamatan mereka. Seorang pria kekar berteriak, itu terlalu sombong. Kami bukan budakmu, mengapa kami harus mendengarkan kalian? Semuanya, ikut aku, dia pasti tidak bisa menghadapi kita semua. Saat dia mengatakan itu, sinar partikel menghantam tubuh bagian bawahnya, menghancurkannya. Dia merosot ke tanah, dan mulutnya terbuka, memperlihatkan lebih banyak alien yang merangkak keluar dari celah-celah yang tersedia. Saat alien-alien itu merangkak keluar, sinar partikel ditembakkan ke arah mereka dan membakar mereka. Seolah merasakan ancaman kematian, mereka yang terinfeksi yang bersembunyi di antara kerumunan mulai membuka mulut mereka, saat makhluk asing yang diselimuti lendir merangkak keluar dari mulut mereka, menerkam ke arah manusia lainnya. Sayangnya bagi mereka, saat mereka muncul, sinar partikel yang telah disiapkan meledak, melenyapkan mereka serta inangnya. Dari 160.000 orang yang selamat, 40.000 telah terinfeksi. Yue Zong tidak mampu bersikap belas kasihan saat ia memerintahkan agar semua inang dimusnahkan. Pada akhirnya, hanya tersisa 120.000 orang yang selamat. Yue Zong terpaksa membunuh 40.000 manusia yang terinfeksi itu. Jika hanya ada satu atau dua, ia mungkin akan mencoba menggunakan operasi untuk mengeluarkan keturunannya, dan menyelamatkan nyawa para inangnya. Namun, dengan jumlah sebanyak itu, ia tidak punya cara untuk menolong mereka. Lebih jauh lagi, ia ingin membawa mereka kembali ke bumi. Saat satu inang yang terinfeksi berhasil lolos, seluruh Tiongkok akan berada dalam bahaya. Hanya satu keturunan alien saja yang akan berevolusi menjadi ratu baru jika ia bermigrasi ke tempat yang tidak ada satu pun dari jenisnya. Ia kemudian akan tumbuh menjadi satu-satunya penyebar spesies alien, dan jika dibiarkan berevolusi, hanya masalah waktu sebelum ia menghancurkan bumi. Setelah memusnahkan para inang tersebut, 120.000 manusia yang selamat yang tersisa dengan cepat menaiki kapal perang pelindung. Sementara setiap kapal perang penuh dengan para penyintas, mereka masih dapat mengangkut semua 120.000 penyintas. Setelah menampung mereka dan menempatkan mereka di tempat, 12 kapal perang itu terbang sekali lagi dan melesat menuju gerbang neraka. Di luar gerbang, ada tumpukan mayat milik alien dan binatang mutasi, sementara seorang gadis berambut perak duduk di atas seekor kera merah besar seukuran bungalow, tampak bosan. Kera berkobar tipe 6 yang besarnya lebih dari 6 meter itu menatap Yin Xuang di atas kepalanya dengan sedikit ketakutan di matanya. Baru sehari yang lalu, kera berkobar tipe 6 ini mencoba melewati gerbang neraka menuju bumi. Ketika bertemu Yin Xuang, meskipun itu adalah binatang mutasi tipe 6 yang kuat, ia benar-benar ditekan olehnya. Pada akhirnya, ia menyerah dan menjadi peliharaannya. Begitulah cara ia mempertahankan hidupnya. Kera berkobar tipe 6 itu berpikir tentang bagaimana Yin Xuang telah melemparkannya seperti boneka kain, dan hatinya menjadi dingin. Kaki Yin Xuang terus menjuntai di atas kepalanya. Saat ia mengangkat kepalanya, "Hey Little Red," katakan, "mengapa ayah belum kembali? Aku sudah bosan membunuh monster-monster ini." Little Red, ketika mendengar nama ini, ekspresi si kera berkobar berubah. Dengan kecerdasannya, ia dapat memahami kata-kata Yin Xuang, dan dengan ukurannya, bagaimana ia bisa dianggap kecil. Namun, di hadapan tuan yang kejam ini, serta kenangan akan mayat-mayat alien di depannya, ia hanya dapat meraung penuh kasih sayang. Di antara tumpukan mayat, terdapat 6 mayat alien tipe 6. Mereka semua diledakkan di kepala oleh Yin Xuang, dan si kera berkobar tipe 6 ini tidak mau bergabung dengan mereka. Yin Xuang terkekeh, "Hehe, kau juga menyukai nama ini. Nama-nama yang kupilih tidak terlalu buruk, kan? Apakah standarnya bagus? Biar ku beritahu, aku mempelajari semua ini dari ayah. Yin Xuang paling mencintai ayah." Si kera berkobar tipe 6 meratap dalam hatinya. Nama yang sangat buruk, siapa yang menginginkannya? Ia ingin sekali mengutuk ayah Yin Xuang. Namun, ia hanya bisa memaksakan senyum jelek dan meraung setuju. Wajah Yin Xuang menegang, matanya memancarkan cahaya yang ganas dan sadis. Niat membunuh membuncah darinya, mengapa ayah belum kembali? Yin Xuang sedang marah, dan ingin membunuh sesuatu. Bagaimanapun, Yin Xuang adalah makhluk hidup yang dihasilkan dari rahim mutasi yang terinfeksi, dan memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, yang berasal dari darah infeksi yang ganas.
Hanya Yue Zong yang mampu menekan sifat dan kecenderungan kekerasannya. Ketika berhadapan dengan niat membunuh yang luar biasa itu, kera berkobar dipenuhi rasa takut, dengan cepat berlutut di tanah sambil gemetar, takut tuannya akan membunuhnya dengan satu tamparan. Tepat pada saat ini, 12 helikopter besar membubung tinggi di langit, terbang ke arahnya. Yin Xuang mengalihkan pandangannya ke atas, matanya dipenuhi dengan niat bertarung, ketika tiba-tiba, pergelangan tangan kanannya menjadi hangat, dan bayangan Yue Zong muncul. Yue Zong berbicara, Yin Xuang, ini aku. Aku ada di kapal perang itu. Aku kembali, ini sulit bagimu. Beberapa hari ini, dia ditempatkan di sini menjaga gerbang, mencegah alien memasuki bumi melalui gerbang neraka. Jika bukan karena dia, sebagian besar dari mereka akan masuk dan menyusup ke Tiongkok, menyebabkan Tiongkok yang dilanda bencana menjadi terancam lagi. Ayah, aku datang. Yin Xuang tertawa manis, dan melompat ke langit, terbang menuju 12 kapal perang. Yue Zong menatap dengan kaget, terbang. Dia sudah mampu memanipulasi energi atmosfer. Ini adalah ranah prajurit ilahi tipe 7, apakah dia sudah berevolusi menjadi salah satunya? Mutiara itu benar-benar harta karun. Ketika Yue Zong terpisah dari Yin Xuang, dia hanya berada di ranah tipe 6 yang tinggi. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menerobos ke ranah tipe 7, kecepatannya jauh melampaui Yue Zong dan jejak dewa dan iblisnya. Meskipun bakatnya menantang surga, dia tidak memiliki cara untuk dibandingkan dengan tubuh dewa iblis Yue Zong dan jejak dewa dan iblisnya. Itu karena harta karun dari danau yang telah meningkatkan kecepatannya. Yue Zong memperhatikan kedatangannya, tatapannya senang, bagaimanapun, itu bagus. Dengan dia dan aku, sekarang ada 2 ahli tipe 7 di Tiongkok. Ditambah dengan 12 kapal perang, akhirnya kita memiliki kekuatan yang lumayan. Yue Zong mungkin sudah berada di alam tipe 7, dan tak terkalahkan di seluruh bumi, tetapi masih ada dunia lain di luar sana. Ada Kaisar Balong dari dunia ketiga, alien tipe 7, dan Raja Alien dari Uros. Pada saat yang sama, dia sangat jelas bahwa di atasnya, masih ada prajurit ilahi tipe 8 dan tipe 9 yang bahkan lebih menakutkan. Di dalam kapal perang, Yue Zong berpikir pelan, seorang prajurit ilahi tipe 7 dapat mengendalikan energi atmosfer, sementara prajurit ilahi tipe 8 dapat memahami hukum spasial, dan prajurit ilahi tipe 9 memiliki kendali langsung atasnya. Di dunia ketiga, entitas menakutkan yang telah melampaui dunia untuk menyerangku setidaknya haruslah seorang prajurit ilahi tipe 9 yang dapat mengendalikan ruang. Entitas seperti itu pasti sudah hampir setara dengan Tuhan. Hanya mereka yang berada di puncak yang dapat mengklaim terbebas dari kendali Tuhan. Kalau tidak, kita semua hanyalah mainannya, hidup dan mati sesuai keinginannya. Setelah mencapai tahapnya saat ini, Yue Zong mulai memahami banyak hal, menentukan langkah selanjutnya dalam kultivasinya. Pada saat yang sama, ia mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan tipe 8 dan tipe 9 dari notifikasi. Ia berpikir dalam hati, tubuh dewa iblisku, bersama dengan jejak, mengandung banyak rahasia. Para kultivator Uros telah terjebak di jalan buntu, tidak mampu melakukan terobosan. Sedangkan bagiku, selama aku membunuh cukup banyak ahli, dan menyerap kekuatan hidup mereka, aku dapat berevolusi, memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Potensi seperti itu benar-benar menantang surga. Pasti ada semacam rahasia di baliknya. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat melihat melewati tabir. Sekarang, aku harus fokus memimpin orang-orang Tiongkok untuk terus hidup. Saat ia merenung, 12 kapal perang berhasil melewati gerbang. Ketika 12 kapal perang mendekati gerbang neraka, sejumlah sinar hitam melesat keluar dari gerbang, jatuh ke kapal perang. Kapal perang mulai menyusut, sementara manusia juga menyusut hingga armada melewatinya dengan lancar. Yue Zong melihat dirinya menyusut, dan mendesah takjub, luar biasa, gerbang neraka adalah penghubung antara ruang. Entitas yang disebut Tuhan itu benar-benar kuat, mampu melakukan sesuatu seperti ini. Sisanya yang selamat tidak merasakan apapun, karena mereka meringkuk di dalam kapal, tidak tahu bahwa mereka telah menyusut. Di bumi, tepat di depan gerbang itu, ada seluruh resimen prajurit terbaik Tiongkok. 20 reaper telah dikerahkan. Kendaraan yang dipasangi laser yang tak terhitung jumlahnya juga membidik gerbang. Bahkan kapal perang Storm yang kuat siap menembakkan meriam Raytheon terhebatnya ke gerbang. Pada saat itu juga,
Karena ketidakpastian mereka terhadap uros sebelum penjelajahan, Yue Zong telah memerintahkan Bai Yi untuk mengerahkan pasukan elit Tiongkok untuk menjaga gerbang, tidak membiarkan monster apapun melarikan diri. Ji Qingwu mengenakan seragam militer yang ramah saat dia menatap gerbang, giginya terkatup rapat. Sudah 5 hari, kenapa dia belum kembali? 5 hari Yue Zong memasuki gerbang, Ji Qingwu telah menunggu sepanjang waktu. Di luar gerbang neraka, sejumlah prajurit yang sedang tidak bertugas berkerumun di dekat sebuah kendaraan, terlibat dalam perbincangan ringan. Salah satu dari mereka menenteng senapan lasernya di belakang punggungnya, sambil bertanya kepada sesama prajurit, seorang pria berkulit kecoklatan dan berotot, "Wang Tua, kami dengar Anda baru saja menikah, dia dulunya adalah seorang pembawa acara TV wanita dari kota G, lumayan, ya. Kapan Anda akan mengajaknya keluar untuk kami temui?" Prajurit lain terkekeh, kami dengar dia juga cukup perhatian. Setelah Wang Tua menjadi letnan, sejumlah wanita cantik berinisiatif untuk mengejarnya. Wang Tua terkekeh puas, kalian hanya perlu bekerja keras untuk mencapai pangkat ini juga. Pada saat itu, dengan sistem Angkatan Darat Pusat kami, kalian tentu akan terurus. Angkatan Darat Pusat adalah angkatan bersenjata terkuat di bawah komando Yue Zong saat ini, dilengkapi dengan senjata laser, senjata sinar, termasuk reaper, benteng langit, dan helm pemindai multiguna. Semuanya adalah peralatan kelas atas di dunia saat ini. Perlakuan dan upah para prajurit cukup baik, dan sebagian besar penyintas perempuan berharap untuk menikah dengan seorang perwira. Jika terjadi bahaya dan keadaan darurat, mereka akan mendapat semacam dukungan. Setelah kiamat, jumlah penyintas perempuan yang tersisa lebih banyak daripada penyintas laki-laki. Ini karena sebagian besar dari mereka biasanya ditangkap dan diperlakukan sebagai mainan dan anggota harem para ahli yang kuat. Meskipun tidak ada martabat, mereka berhasil bertahan hidup. Bahkan, di beberapa faksi, tidak jarang melihat ratusan wanita ditawan. Sebagai perbandingan, sebagian besar penyintas laki-laki direkrut menjadi tentara dan pejuang, mengadu hidup mereka dengan zombie, binatang mutasi, dan manusia lainnya, sehingga jumlah korban tewas lebih tinggi. Setelah mendirikan Tiongkok baru, meskipun keadaan jauh lebih baik, masih banyak prajurit dan pemburu laki-laki yang mengambil risiko untuk membunuh zombie dan binatang mutasi agar dapat berevolusi. Banyak dari prajurit Solo ini yang mati di luar sana. Para wanita tetap tinggal di dalam kota, dan sedikit yang memiliki keinginan untuk menjadi prajurit yang kuat. Hanya mereka yang ingin mengendalikan nasib mereka sendiri yang akan mengambil risiko untuk keluar dan membunuh demi menjadi lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, setiap pria dewasa akan menjadi seperti komoditas panas, dengan beberapa wanita yang menghampiri mereka. Wang Tua ini adalah seorang letnan di ketentaraan, jadi, dia memiliki banyak pelamar. Dia mendesah, sungguh, hidup sekarang jauh lebih baik. Setahun yang lalu, itu benar-benar seperti neraka. Itu semua berkat pemimpin Yue Zong. Jika bukan karena dia, kita mungkin masih hidup seperti mayat, jika tidak menjadi zombie. Setahun yang lalu, Wang Tua ini adalah salah satu yang selamat di anak tangga terbawah masyarakat, mengalami kesulitan bahkan dengan makanannya. Belum lagi wanita, bahkan jika dia diberi satu, dia tidak mampu untuk merawatnya. Seorang prajurit bertubuh pendek dengan kulit kekuningan mengeluarkan sebatang rokok, menghirup aromanya sementara matanya menampakkan ekspresi bahagia. Benar sekali. Setahun yang lalu, itu adalah masa-masa terburuk. Sebatang rokok seperti ini saja akan lebih berharga daripada nyawa. Sekarang, itu masih merupakan kemewahan, tetapi setidaknya, kita semua di sini di Angkatan Darat Pusat mampu untuk menghisapnya. Rokok semacam itu ditemukan di mana-mana sebelum kiamat tetapi merupakan kemewahan yang langka selama hari-hari awal kiamat. Bahkan setelah Tiongkok baru didirikan, rokok itu masih merupakan kemewahan, bergantung pada stok barang-barang dari masa sebelum kiamat. Bagaimanapun, Yue Zong telah mengarahkan upaya dan sumber daya ke dalam pengeluaran militer dan pabrik-pabrik. Jika tidak, bagaimana mungkin dapat menghasilkan begitu banyak sumber daya militer? Meskipun mereka telah mendirikan Tiongkok baru dan merebut kembali sebagian besar tanah, Yue Zong jelas bahwa fondasi mereka masih lemah. Bumi masih dalam bahaya, begitu para zombie dan binatang mutasi itu menyerang semua pangkalan manusia, mereka akan tetap binasa. Salah satu prajurit menatap rokok itu dengan rakus, "Monyet, berikan aku setengahnya." Monyet terkekeh dan menegurnya dengan nada bercanda, "Bayangan, nyahlah. Kita semua diberi 2 setiap bulan, pergilah hisap rokokmu sendiri."
Bayangan menggerutu, 2, aku sudah menghabiskan milikku. Itu terlalu sedikit, tidak cukup untukku. Saat mereka mengobrol dengan santai, salah satu prajurit terbelalak, saat dia berseru, lihat. Apa itu? Semua prajurit menyipitkan pandangan mereka dan melihat ke arah gerbang neraka, dan disambut oleh sesuatu yang agung yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka. 12 kapal perang raksasa terbang keluar dari gerbang, membubung tinggi ke langit, setiap beberapa meter mereka naik, mereka tampak tumbuh lebih besar satu lagi, sampai pada saat mereka sepenuhnya mengembang di atas, seluruh bidang langit tampak terhalang. Wang Tua segera meraih senapannya, menyalak pada yang lain saat dia menurunkan helmnya, melakukan gerakan tempur, bersiaplah untuk bertempur. Sisa prajurit yang menganggur juga mengungkapkan standar elit mereka melalui pelatihan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat mengambil posisi dan bersembunyi di balik perlindungan saat mereka menatap 12 kapal perang pelindung di langit dengan waspada. Meskipun para prajurit terkejut, mereka telah lama dilatih untuk bereaksi dengan tenang dan berani. Mereka adalah elit dan paling menonjol dari tentara pusat, bukan sekelompok orang yang beraneka ragam. Semua orang harap diberitahu bahwa pesawat ini milik pemimpin Yue Zong. Jangan terlibat, saya ulangi, jangan terlibat. Segera, peringatan berbunyi di setiap helm. Itu kendaraan pemimpin Yue Zong. Astaga, keren sekali. Itu benar-benar luar biasa, tidak ada satupun helikopter pengangkut di bumi kita yang segila itu. Haha, dengan 12 helikarrier itu, China kita akan menjadi tak terhentikan di bidang udara. Sial, orang-orang angkatan udara itu akan sangat menikmati diri mereka sendiri. Petik 2 petik 2. Menatap kapal perang di langit, tidak ada seorang pun prajurit yang tidak dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Semakin kuat Tiongkok, semakin tinggi posisi mereka. Kapal perang ini jelas tidak sederhana, dan mereka secara alami bersemangat. Kapal perang mulai turun, dan banyak manusia berjalan keluar, mengamati sekeliling mereka dengan waspada dan hati-hati. Yue Zong membawa Yin Xuan keluar, dan dia segera melihat Ji Qingwu yang gagah berani dan cantik. Ji Qingwu juga tersenyum langka, berjalan ke arahnya, dengan Chen Yao di sisinya. Yue Zong menatap Chen Yao dan memberi perintah bertubi-tubi, Chen Yao, ada 120.000 orang di sini, pergi panggil seseorang untuk menempatkan mereka. Selain itu, 2.000 pasukan akan tinggal di sini untuk menjaga lokasi ini. Yang lainnya harus kembali. Aku telah membawa kembali 12 kapal perang pelindung ini untuk menjaga lokasi ini, salah satunya akan menjadi kendaraanku sendiri, sisanya dapat digunakan untuk beberapa orang agar terbiasa. Sebagai penguasa, ada banyak hal yang tidak perlu Yue Zong lihat sendiri, ia hanya perlu menugaskan seseorang untuk melakukannya. Chen Yao yang cantik menjawab, mengerti. Yue Zong tersenyum lembut, dan mengulurkan tangan kanannya, kemarilah, biarkan aku menunjukkan hadiah kemenanganku. Ji Qingwu tersenyum dan mengulurkan tangannya sendiri. Melihat ini, Yin Xuan menunjukkan ekspresi tidak suka, saat ia menatap Ji Qingwu dengan tatapan mematikan, sebelum memeluk lengan kanan Yue Zong dengan erat. Mereka bertiga kemudian menuju ke kapal perang pelindung. Chen Yao memperhatikan mereka pergi dengan tatapan rumit, sebelum berbalik untuk pergi dan memberikan perintah. Di dalam salah satu ruangan, Yue Zong kemudian menceritakan kejadian di Uros. Ji Qingwu telah duduk dengan tenang mendengarkan, dan ketika dia selesai, dia mengerutkan kening, Yue Zong, menurutku situasi kita saat ini sangat berbahaya. Sebagian besar penyintas berada di berbagai kota, menyebarkan apa yang bisa kita lakukan. Melawan zombie, itu tidak terlalu banyak, tetapi jika alien itu datang, maka kota kecil manapun akan jatuh ke tangan mereka. Yue Zong juga mengerutkan kening, dan tahu bahwa dia benar. Jika alien itu menyerang, maka kota-kota yang tersebar itu akan menjadi makanan dan mangsa bagi alien itu. Dia bertanya, apa idemu? Ji Qingwu menjawab, bangun pangkalan kota besar dan kumpulkan semua penyintas di sana. Setelah itu, kita akan memperketat keamanan dengan berbagai teknologi dan pemindai identitas kita, melakukan pemeriksaan dan pemindaian berkala. Itu akan membantu memastikan tidak ada tuan rumah yang bisa melewati kita tanpa pemeriksaan. Yue Zong mengerutkan kening, tapi itu berarti menyerahkan banyak wilayah dan memperketat garis pertahanan kita. Beberapa kota produksi juga harus dikorbankan. Selanjutnya, jika kota yang diusulkan itu dilanggar, itu berarti akhir bagi kami. Ji Qingwu segera membalas, aku tahu,
kita masih bisa menempatkan pesawat nirawak dan robot di area sumber daya tersebut. Lebih jauh lagi, kita bisa membangun pangkalan kota besar di dekat lokasi saat ini dengan sumber daya. Mengenai kemungkinan kota diserang, tidak perlu dikhawatirkan. Semua kekuatan terkuat kita akan berkumpul di sana. Jika itu pun dikalahkan, maka umat manusia ditakdirkan untuk hancur. Tidak peduli seberapa tersebarnya kita, hasilnya akan sama saja. Itu hanya masalah seberapa cepat. Yue Zong merenung dalam hati, benar, jika kita mengumpulkan kekuatan kita, dan tidak dapat menahan alien-alien itu, maka itu berarti takdir sudah di depan mata. Sekarang kita semua tercerai-berai, begitu alien-alien itu, ras dino, dan klan Sein menyerang, kota-kota yang tidak terlindungi itu akan tetap hancur. Mengapa tidak mengumpulkan mereka saja untuk mempermudah keadaan? Itu akan mengurangi tekanan pada para prajurit juga. Ia kemudian berkata, baiklah, mari kita lakukan sesuai dengan saranmu. Kita akan segera memulai pembangunan kota seperti itu, dan membawa semua warga kita masuk. Jika rencana seperti itu diajukan sebelum kiamat, itu pasti tidak akan mungkin dilakukan, karena jumlah yang sangat banyak. Namun, sekarang jauh lebih mudah. Ibu kota itu mampu menampung lebih dari beberapa juta orang, sedangkan jumlah orang yang selamat saat ini jauh dari jumlah itu. Ia hanya perlu memilih beberapa kota penting, lalu memanfaatkan teknologi yang telah diperolehnya untuk mengubah kota-kota itu menjadi benteng-benteng yang mirip dengan benteng Sueluo. Tatapan Yue Zong kemudian menyempit, saat ia bertanya langsung, tunggu, Bai Yi, di bumi, ada berapa banyak gerbang neraka baru, selain yang ada di sini? Mata Bai Yi menelusuri angka-angka dan dengan cepat menjawab, menurut citra satelit. Ada 63 gerbang neraka baru. Berdasarkan lokasi dan distribusinya, yang belum ditemukan seharusnya antara 163 dan 345 di antaranya. Ini hanya jumlah di daratan. Jika ada gerbang di dalam lautan, maka kemungkinan besar jumlahnya lebih banyak. Manusia di bumi kita dalam bahaya. Yue Zong bangkit, hatinya dipenuhi dengan rasa krisis. Satu gerbang neraka dengan alien itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Jika dipikir-pikir ada begitu banyak gerbang neraka yang muncul, kemungkinan spesies dan ras yang lebih mengerikan akan segera turun ke bumi. Ketika pikirannya sampai di sana, bahkan dengan kekuatan alam tipe 7-nya, Yue Zong masih merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah Yue Zong mencapai tahap tipe 7, bersama dengan tubuh Dewa Iblis Orde kedua, ia memahami banyak cara rahasia dan mendalam. Ia dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara alam tipe 7. Bahkan jika ras yang tak terhitung jumlahnya turun, jika ia tidak dapat mengalahkan mereka, ia masih dapat berlari. Namun di Tiongkok, ada banyak bawahan yang setia, saudara-saudara dekatnya, orang-orang yang dicintainya, dan banyak orang senegaranya. Ia tidak dapat meninggalkan mereka semua begitu saja demi hidupnya sendiri. Ia hanya dapat menghadapi semuanya dan mengalahkan semua musuhnya. Begitu ia jatuh, Tiongkok akan berubah menjadi neraka. Masa depan yang mengerikan seperti itu memberikan tekanan yang kuat padanya. Ia dengan cepat menenangkan dirinya dan menjadi tegas sekali lagi, aku tidak akan jatuh. Tidak akan pernah. Demi diriku sendiri, demi jutaan orang, aku akan mengalahkan semua musuh dan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Di Kanada, di alam liar, ada gerbang neraka. Ketika itu muncul, satelit Amerika sudah mengetahuinya. Saat ini, ada pasukan elit berkumpul di luar gerbang neraka. Di samping itu, ada juga 100 elit Amerika, serta 500 tentara super yang mengenakan baju besi nano. Sejumlah besar meriam, peluncur roket, rudal, dan bahkan hulu ledak nuklir diarahkan tepat ke gerbang neraka. Begitu ada keberadaan yang tidak dapat dihadapi manusia, mereka akan memanfaatkan semua ini. Kanada telah berada di bawah kendali Amerika berdasarkan perjanjian pemerintah federal bumi. Mereka tentu saja tidak mau membiarkan spesies asing menyerang wilayah mereka. Jika bukan karena gerbang itu begitu kuat, bahkan kebal terhadap rudal dan proyektil, Amerika pasti sudah lama mengebom gerbang itu hingga berkeping-keping. Tidak ada negara yang mau menyimpan benda mengerikan seperti itu di halaman belakang mereka sendiri. Gerbang itu kebal, dan tidak dapat ditutup, bahkan Yue Zong, seorang ahli tipe 7, tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Leo, pemimpin aliansi manusia super, salah satu dari 3 ahli teratas di bumi berdiri di sebuah bukit kecil, menatap gerbang neraka dengan tatapan yang rumit. Dia berpikir dalam hati,
siapa yang tahu dunia macam apa yang ada di sisi lain. Teknologi dan para ahli, haruskah aku menyeberang? Namun, bagaimana jika aku tidak bisa keluar saat aku menyeberang? Dengan begitu banyak gerbang neraka baru, begitu aku pergi, jika Amerika jatuh di bawah monster, aku akan menjadi pendosa. Tepat saat dia dalam dilema, gerbang itu tiba-tiba terdistorsi, dan seorang prajurit dino besar yang ditutupi sisik dan duri tajam melangkah keluar, kilatan ganas di matanya. Tembak, saat prajurit dino muncul, para komandan Amerika segera memberi perintah. Pada saat itu, banyak tentara melepaskan tembakan, menyebabkan hujan peluru jatuh ke prajurit dino. Pasukan Amerika ini juga merupakan tentara elit yang telah melalui perubahan pekerjaan di bawah sistem dan memiliki bidikan yang luar biasa. Sebagian besar peluru jatuh tepat di kepala prajurit dino. Sial, 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 mengikuti suara benturan, peluru-peluru itu hanya memantul dari kepala dino warrior, tanpa menyebabkan kerusakan sama sekali. Tidak bisa ditembus. Melihat ini, semua komandan mengerutkan kening. Senjata api adalah senjata yang digunakan manusia untuk melawan para zombie. Selain beberapa L-type, semua zombie level rendah lainnya biasanya akan dihabisi dengan tembakan di kepala. Jika senjata tidak efektif, maka pertarungan akan menjadi lebih sulit. Ketika terkena peluru-peluru itu, Dino Warrior menjadi marah, dan dengan sekejap, kecepatannya mencapai penghalang suara saat ia menghilang dari lokasinya, menyerang ke arah manusia. Tiba-tiba, sinar laser melesat keluar, mengenai bagian tengah kepala Dino Warrior. Sinar itu langsung membakar lubang besar, menyebabkan dia jatuh dari udara. Di antara aliansi manusia super, seorang pemuda pemberontak berusia 15 tahun memegang senjata laser sambil meniup peluit. Senjata laser ini sungguh luar biasa, benar-benar membunuh orang itu dalam satu tembakan. Oh, ya, Leo, kapan Amerika kita bisa memproduksi senjata laser seperti itu sendiri? Pakar lain, Cole, angkat bicara, Wayne, menurutmu semudah itu mengembangkan senjata laser seperti itu? Bahkan jika kita memiliki teknologinya, butuh waktu untuk memproduksinya secara massal. Saat ini, hanya Tiongkok yang memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata laser secara massal. Sementara Amerika dan Kerajaan Tuhan telah bertukar teknologi dengan Yue Zong, untuk mewujudkannya, butuh waktu. Sama seperti Yue Zong yang memperoleh teknologi transformasi prajurit binatang, tetapi dia hanya bisa memproduksi sekitar 500 buah. Wayne bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kita tidak meminta lebih? Cole menjawab, Tiongkok bahkan tidak punya cukup, kita seharusnya merayakan kenyataan bahwa mereka telah setuju untuk menjual 1000 buah kepada kita. Leo menatap gerbang neraka dan merasakan firasat buruk, saat ia dengan cepat berteriak, diam kalian semua. Musuh ada di sini, bersiaplah untuk bertempur. Begitu Leo marah, tak seorang pun berani mengobrol, saat tatapan mereka tertuju pada gerbang neraka. Tepat setelah prajurit Dino itu disingkirkan, lebih banyak dari mereka yang keluar dari gerbang neraka. Kali ini, para prajurit manusia itu lebih tahu, dan dengan cepat mempersenjatai senapan laser mereka dan menembak. Sebelum puluhan prajurit Dino itu sempat bereaksi, mereka sudah menjadi mayat. Tiba-tiba, 30 dari mereka menyerbu dengan kecepatan yang mengerikan. Karena kecepatan mereka mencapai batas suara, sulit bagi para prajurit manusia itu untuk membidik pada saat itu juga. Bahkan dengan penembak jitu terbaik dari aliansi manusia super, mereka hanya berhasil menghabisi lebih dari 20 dari mereka, sementara 8 berhasil mundur. Melihat 8 orang itu melarikan diri, wajah Leo berubah karena ia merasakan bahaya, tidak bagus. Tidak lama setelah 8 Dino Warrior melarikan diri, dalam sekejap, banyak lagi yang menyerbu ke arah markas manusia. Tembak, tembak, saat mereka keluar dari gerbang, para komandan mulai berteriak panik. Banyak persenjataan berat yang telah disiapkan dilepaskan, karena berbagai macam proyektil dan peluru menghantam area tersebut. Di bawah tembakan yang mengerikan itu, banyak Dino Warrior hancur berkeping-keping, namun, mereka adalah mereka yang berada di level tipe 3. Beberapa berhasil menerobos tembakan yang menekan dan dengan cepat tiba di depan manusia. Para prajurit dalam baju besi nano itu dengan cepat menyerang Dino Warrior itu, menangkisnya setelah banyak kesulitan. Hong, hong, suara meriam terus terdengar, saat gerbang neraka dibombardir terus-menerus, tanpa henti. Berdasarkan kekuatan para prajurit Dino ini, begitu mereka mendekat, itu akan menjadi mimpi buruk bagi para prajurit Amerika itu.
Setiap prajurit dino setidaknya berada di alam tipe 3, dan potensi pertempuran jarak dekat mereka sangat mengerikan. Bahkan dengan aliansi manusia super yang dikenal karena kekuatan pertempuran jarak dekat mereka, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan binasa di tangan para prajurit dino itu. Di bawah pemboman itu, banyak prajurit dino yang hancur berkeping-keping. Namun, masih ada yang berhasil melarikan diri dan terjerat dengan prajurit super. Bahkan dengan beberapa ahli manusia tipe 5 yang memimpin serangan, ada selusin ahli manusia tipe 3 yang dicabik-cabik oleh prajurit dino. Lebih banyak prajurit dino keluar dari gerbang neraka, tetapi di bawah upaya terkonsentrasi pasukan Amerika, mereka tewas dengan menyedihkan, dan ancamannya tidak pernah terlalu besar. Leo berdiri di atas bukit, mengamati pertempuran. Dia adalah kartu truf pasukan Amerika, dan tidak akan bertindak terlalu mudah. Misi utamanya adalah untuk memusnahkan para ahli puncak dari Dino Warrior ini. Setiap Dino Warrior adalah seorang ahli, jika mereka mampu menyerbu ke tengah-tengah tentara manusia, maka hanya Leo yang akan mampu menghadapinya. Tiba-tiba, 20 bayangan menyerbu keluar dari gerbang neraka. Hong, 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 di bawah ledakan besar, selusin bayangan itu langsung diselimuti awan debu yang besar. Leo menyapu bayangan-bayangan itu, wajahnya berubah saat dia berteriak keras, "Hati-hati, para ahli dari pasukan musuh telah tiba." Mereka berada di atas wilayah tipe 5. Kata-kata Leo belum jatuh ketika Raja Tirano meletus dengan aura yang ganas dan buas, muncul di depan seorang ahli tipe 5. Dia memperlihatkan senyum kejam, saat dia meledakkan dengan tinju yang keras. Raja Tirano adalah seorang ahli puncak tipe 6, kekuatan tempurnya mengerikan. Bahkan beberapa ahli tipe 7 mungkin tidak sebanding dengannya. Ahli manusia tipe 5 tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan kepalanya langsung meledak. Leo melihat itu, dan matanya bersinar dengan kilatan ganas, meraung marah, Jess. Jess adalah teman baik Leo, dan salah satu tetua di aliansi manusia super. Keduanya telah berjuang berdampingan demi Amerika. Setelah melalui pertempuran kejam yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menjadi kawan terbaik. Melihat kematian Jess, Leo dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan. Raja Tirano mencengkeram ahli tipe 4 lainnya dan menghancurkannya di bawah cakarnya. Haha. Haha, lemah. Manusia-manusia ini sangat lemah. Saatnya aku bertarung habis-habisan. Seorang raja Diplodocus tipe 6 yang kekar melangkah keluar, menghunus tulang binatang sepanjang 500 meter sambil berseru dengan keras, "Berhenti main-main. Kong Bao Zhen, cepat singkirkan manusia-manusia ini, kalau tidak, Kaisar Balong akan marah. Beraninya kau membunuh saudara Jess. Matilah, monster." Seorang gadis berambut emas dengan tubuh seksi melangkah keluar dan meraung marah. Ia menepuk tangannya dan dalam sekejap, ribuan pecahan es tajam yang bahkan dapat menembus tank melesat ke arah Raja Tirano. Seorang pria lain menepuk tanah, menyebabkan banyak paku tanah meledak ke arah Raja Tirano. Seorang prajurit lainnya meraung marah, menggunakan pikirannya untuk mengendalikan medan gravitasi yang kuat untuk menyelimuti Raja Tirano. Seorang prajurit berpenampilan hippie dengan rambut kepang melambaikan tangannya, menembakkan bila angin yang mengiris ke arah Raja Tirano. "Serahkan orang ini pada kami." 3 prajurit manusia yang mengenakan armor pertempuran tipe 4 yang memungkinkan kekuatan mereka mencapai alam tipe 5 menyerbu ke arah Raja Diplodocus. Secara umum, sebagian besar binatang berukuran besar akan memiliki beberapa kelemahan dalam kecepatan atau kelincahan mereka. Banyak dari binatang mutasi tipe 5 itu mungkin sangat kuat, tetapi ketika membandingkan kecepatan, mereka mungkin bahkan tidak berada pada level yang sama. Dengan beberapa prajurit ilahi manusia tipe 3 puncak. Lemah. Kalian, manusia, terlalu lemah. Raja Tirano tertawa terbahak-bahak, dan dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah para ahli aliansi manusia super. Ketika pecahan es dan bila angin itu mengenai tubuhnya, mereka langsung hancur berkeping-keping, tidak melukainya sedikit pun. Pada saat itu, Raja Tirano muncul di depan kecantikan yang mengendalikan es, mencambuk dengan cakarnya yang kuat, dan langsung menghancurkan kepalanya. Setelah membunuhnya dalam satu serangan, dia tertawa terbahak-bahak dan menyerang kelompok manusia sekali lagi, dengan mudah menggali jantung para prajurit aliansi manusia super yang berlevel lebih rendah. Dia kemudian melahap jantung-jantung itu, ekspresinya santai namun kejam. Beberapa prajurit manusia tipe 4 puncak dengan kecepatan telah tiba di belakang Raja Diplodocus yang besar. Semut-semut sialan,
jadilah pasta daging untukku. Dia berbalik, menyapu mereka dengan tatapan menghina, saat dia mengayunkan tulangnya yang besar. Pada saat itu, 3 ahli manusia langsung hancur rata, tidak dapat bereaksi terhadap serangan itu. Meskipun ukuran Raja Diplodocus ini besar, kecepatannya tidak lambat. Dia hanya sedikit lebih lambat dari Raja Tirano tipe 6, tetapi dibandingkan dengan manusia, itu masih cukup untuk membuat mereka putus asa. Semut-semut ini akan diserahkan kepadamu, Raja Tirano, Raja Stego, aku akan menghancurkan senjata perang mereka. Type 6 Diplodocus King menyapu sekelilingnya sekilas, sebelum menghilang. Kemudian ia muncul kembali di antara persenjataan berat pasukan Amerika, dan berayun keluar dengan ganas, menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja ke langit. Ketika mereka mendarat, semuanya hancur. Stego King, monster Type 6 lainnya, hati Leo menjadi dingin, karena ia merasakan firasat buruk. Ia kemudian mengaktifkan keterampilan penyelamat nyawa jubahnya, teleportasi, dan muncul kembali lebih dari 100 meter jauhnya. Pada saat ia menghilang, sebilah pedang melintas melewati lokasi aslinya, menebas udara tipis. Mata Leo menyipit, karena ia melihat dengan jelas siapa pelakunya. Itu adalah Dino Warrior yang seluruhnya ditutupi dengan pelat tulang tajam, memancarkan niat membunuh yang kuat. Ia memiliki kepala Stegosaurus, sementara matanya mengandung kilatan yang ganas. Raja Stego tipe 6 melirik Leo, tertawa dingin, manusia, kau tidak terlalu buruk, untuk bisa menghindari serangan diam-diamku. Berlututlah dan tunduklah, aku bisa membiarkanmu menjadi raja umat manusia. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Lupakan saja, aku tidak akan pernah menyerah padamu, orang aneh sialan. Leo juga seorang pembela manusia yang teguh dan kuat. Dengan sebuah pikiran, sebuah kekosongan muncul di udara, dan dari sana, seekor kera roh ganas tipe 5 setinggi 5 meter melompat keluar, seluruhnya berbalut sisik hitam. Sebagai ahli puncak Amerika, dan juga memiliki tubuh Dewa Iblis, Leo memiliki kartu trufnya sendiri, dan kera roh ganas tipe 5 ini adalah salah satunya. Itu adalah binatang mutasi di puncak tipe 5, kekuatan tempurnya lebih kuat dari Leo jika dia tidak menggunakan cara khusus apapun. Saat kera roh ganas tipe 5 muncul, ia meraung marah dan melesat ke arah Raja Stego tipe 6. Binatang mutasi tipe 5, kuat, namun, aku masih lebih kuat. Dengan sekejap, Raja Stego juga berubah menjadi seberkas cahaya dan beradu dengan kera roh ganas tipe 5. Sementara kera roh ganas tipe 5 benar-benar dapat menghancurkan beberapa ahli tipe 6 awal dan menengah, Raja Stego masih merupakan ahli tipe 6 puncak, dengan setengah langkah ke alam tipe 7. Mereka hampir beradu. Hanya dengan bentrokan pertama, kera roh ganas tipe 5 hampir penuh dengan luka. Namun, kecepatan pemulihannya masih mencengangkan. Selain itu, ia adalah makhluk yang haus pertempuran, dan tidak kalah bahkan dengan kerugian awalnya. 3 ahli tipe 6 puncak, kita tidak bisa menangani ini. Aku harus melarikan diri. Leo menyapu pandangan ke seluruh medan perang, matanya bersinar dengan kilatan aneh. Dia mendesah dalam-dalam sebelum punggungnya bersinar dan sepasang harta karun muncul, ditutupi dengan rune dan ditenagai oleh inti binatang mutasi tipe 5. Dia menyerbu ke arah langit dan menghilang. Di tengah kilatan pedang, kera roh ganas tipe 5 tercabik-cabik, darah segar mengalir kemana-mana. Raja Stego berdiri di atas mayatnya, tangannya meraih inti tipe 5 dari si kera, sambil menatap Leo yang melarikan diri. Sambil mengerutkan kening, dia berpikir, begitu cepatnya melarikan diri. Meskipun manusia-manusia ini mungkin bukan tandingan kita, kemampuan mereka untuk menyelamatkan hidup mereka benar-benar tidak lemah. Bahkan Kaisar Balong mungkin tidak dapat mengejarnya. Kurasa hanya Raja Tero yang cepat atau bahkan Kaisar Feilong yang dapat mengejar semut itu dan membunuhnya. Harta karun di punggung Leo adalah harta karun harapan, sayap harapan. Ketika ditenagai oleh inti tipe 5, dia akan memiliki kecepatan terbang seperti binatang mutasi tipe 5. Ketika ditenagai oleh tipe 6, kecepatannya akan mencapai alam tipe 6. Itu adalah alat penyelamat hidup yang kuat, dan salah satu kartu trufnya juga. Di udara, Leo mengambil walkie-talkie, sambil berbicara pelan ke dalamnya, ini Leo, saatnya untuk memulai operasi penghancuran. Operasi penghancuran, diaktifkan. Operasi penghancuran telah diaktifkan. 5, 4, petik 2 titik 0,